Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di hari ini kami kedatangan tamu. Seperti sebelum-sebelumnya kami alhamdulillah di studio saat ini kedatangan tamu yang mana beliau merupakan salah seorang aktivis, terus salah seorang dai, salah seorang penerjemah, terus penerjemah di tweet ulama kalau nggak salah itu, antum cari di sana ada tweet ulama di Twitter, insya Allah ada tuh. Nah, beliau salah seorang penerjemah. Beliau bernama Ustadz Amrullah Akadinta ST. Nah, sebelum kita membahas atau bincang-bincang mengenai apa yang akan kita diskusikan pada hari ini, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat-sehat. Antum Bali ya? Pertama jalan-jalan ke Bali lah gitu ya. Gimana pandangan antum Bali nih? Pandangannya bagaimana ya? Pandangannya harus nutup pandangan kayaknya. Gini saya. Tapi bisa ini kita akan membahas seputar banyak fenomena atau banyak kejadian di Indonesia ini di mana angka perceraian, terus angka dari berantemnya pasangan suami istri itu sangat banyak sekali, apalagi sekarang adanya setan kecil ini kan. Betul. Ada setan kecil ini. Apalagi pandemi ya, COVID ya. Pandemi. Banyak yang kesulitan ekonomi apa segala macam. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah apa sih kira-kira penyebabnya banyaknya pertengkaran dari suami istri yang berujung finalisasinya itu berujung pada firaq atau perceraian, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah, ya ma ba'du. Ya, ini masyaallah tema yang menarik nih, tema keluarga nih. Satu tema yang nggak pernah habis dibahas kayaknya. Iya. Kalau satu pasti kalau ditanyain tuh yang paling banyak pertanyaan dari emak-emak biasanya. Iya. Mau kajian akidah, mau kajian fikih, mau kajian apalagi kalau kajian keluarga ya. Betul, apalagi kalau kita yang nanya emak-emak biasanya ya, nanya emak-emak pasti banyak gitu. Curhat mereka. Iya. Padahal bukan nama dede. Kulihal emang masya Allah. Tapi memang ini satu hal yang sangat penting buat buat dibahas dan sama-sama untuk saling mengingatkan begitu ya. Terus kita ingetin kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang sebagian orang-orang penuntut ilmu yang sudah paham agama juga kadang-kadang urusan keluarganya juga ada masalah gitu ya, cukup serius di dalamnya. Artinya memang benar-benar satu hal yang perlu banget kita konsen dan terus kita kita benar-benar perhatian di situ. Aku lihat tadi banyak banget masalah-masalah yang ada yang emang menimpa keluarga, tapi emang gitu. Di antaranya nanti sambil kita bahas per poin-poin ya. Di antaranya jelas yang pertama ini bisikannya setan ya, bisikannya iblis. Kalau dari sisi faktor luar memang paling nggak seneng iblis itu, setan itu untuk dua insan itu bersatu. Dia pengennya bagaimana memisahkan antara dua manusia kan gitu. Tentang ayat Allah mengatakan tentang ayat sihir seperti itu, untuk memisahkan yufariquna bainal mar'i wa zawjih. Di antara tujuan sihir itu lagi rame juga sihir ya. Sihir itu kan dalam Islam ada. Kita nggak boleh ngingkarin itu sama dengan ngingkarin Quran. Betul. Rasulullah pernah disihir, Nabi Musa dalam Al-Quran tersihir, ya kan? Kita juga surat Al-Falaq yang biasa kita baca ada wa min syarrin nafatsati fil uqad, dari minta perlindungan pada Allah dari tiupan tukang sihir yang suka jampi-jampi di buhul gitu kan. Ala kulli hal, nah di antara tujuan sihir itu Allah sebut di surat tentang sihir itu yufariquna bainal mar'i wa zawjih, untuk memisahkan antara seorang sama pasangannya gitu. Jadi emang benar-benar iblis setan ini nggak seneng banget dua orang muslim yang baik, mukmin yang baik, muslim muslimah, mukmin mukminah bersatu, sehingga dia akan berusaha untuk bagaimana memisahkan antara mereka berdua, baik dengan menghembuskan kepada hawa nafsunya atau mengajak dengan bisikan-bisikannya dan lain sebagainya. Ini jelas yang pertama
bisikan setan yang ada. Kemudian yang kedua juga orang itu ya semuanya di antara pintu besarnya setan buat goda manusia nggak punya ilmu. Adamul ilm, nggak punya ilmu tentang agama, wabil khusus tentang keluarga. Ya, nggak tahu hak dan kewajiban masing-masing apa. Nggak tahu masing-masing itu harus bagaimana bersikap. Nah, Afwan, tapi ada beberapa orang yang kita lihat ahli ilmu, betul, terjadi firaq. Ya, betul, itu juga tadi tuh. Tadi ilmu atau kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Ya kadang-kadang juga mungkin ya banyak kasus mungkin kita nggak bisa generalisir ya. Dianya berilmu, tapi kemudian ada masalah sang istri ini yang nggak paham misalnya. Oke, atau dua-duanya paham. Kadang masalahnya di keluarga. Kadang-kadang campur tangan mertua, campur tangan orang tua, itu juga jadi satu hal yang bisa membuat memisahkan gitu ya. Kadang pertengkaran itu terjadi dari hal-hal yang sepele, Sat. Betul. Yang sepele banget. Betul. Itu dia. Berantem. Itu dia di antara ininya setan tuh ya. Bagaimana yang kecil jadi kelihatan besar. Iya, betul. Yang sepele jadi kelihatan kemudian besar. Ditiup-tiupkan sehingga akhirnya ya jadi besar lah. Nah, maka itu memang betul di antara yang penting kita banyak-banyak berdoa sih yang di antara ininya ya. Banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga itu keluarga yang baik gitu. Maka doa yang seringlah kita baca ya, dan Allah ajarkan doanya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah. Allah sampaikan di antara sifat mereka doanya ya kita sering baca, insya Allah juga hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan buat kami anak-anak kami, istri-istri kami ya. Azwajina. Iya, azwajina. Istri-istri kami azwajina. Aduh. Pasangan-pasangan kami lah gitu ya. Qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik gitu kan. Kadang-kadang ada yang ganteng tapi bikin masalah, ada yang cantik tapi bikin masalah terus. Maya darat dong. Maya darat. Nah, qurrata ayun, sejuk mata kalau dipandang. Kadang-kadang malah ya, mohon maaf, mungkin kadang-kadang anak nih ada kekurangan pada anak itu, tapi masya Allah dia jadi penyejuk mata orang tuanya anak yang kekurangan itu gitu ya. Karena mungkin sikapnya, karena mungkin dengan kekurangannya dia ini gitu. Kadang-kadang ada yang gitu. Maka itu yang kita minta qurrata ayun. Prinsipnya dengan kesolehan dan ketakwaan bisa jadi qurrata ayun, itu penyejuk pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam orang-orang yang bertakwa. Ini ayat doa ini luar biasa juga sebenarnya. Allah ngajarin kita berdoa tuh harus minta yang paling tinggi. Bukan sekedar bertakwa, tapi imam orang-orang yang bertakwa. Yang namanya imam tuh kan duluan ya. Dia duluan, nggak ada imam belakang. Kalau imam belakangan, makmumnya batal kan gitu. Artinya dia duluan berbuat kebaikan. Yang namanya imam itu dipilih yang bagus ilmunya begitu kan. Artinya imam orang bertakwa ya begitu. Yang the best di antara orang-orang yang bertakwa. Di sini kan ada unik nih, Sat. Imam orang yang bertakwa. Nah, kita ketahui imam itu adalah contoh panutan segala macam. Berarti sebelum sebelum kita kepengen keluarga kita misalnya menjadi orang bertakwa, artinya harus diri sendiri kan? Betul. Kita juga memperbaiki diri sendiri, dan itu proses yang tidak akan berakhir sampai kita mati. Artinya ya terus, karena kita harus terus memperbaiki diri, dan kadang-kadang iman kita down gitu kan. Kadang-kadang iman kita turun, ya terus perbaiki diri. Artinya itu proses yang harus terus ada pada kita. Berusaha kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan. Ini juga di antara solusinya. Bagaimana agar nggak seperti itu, perbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Nanti insya Allah dengan izin Allah, di antaranya Allah akan perbaiki hubungan sama sesama, termasuk sama pasangan gitu. Mungkin kalau ada kayak gitu ya itu, mungkin hubungan kita sama Allah jauh gitu. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan, larangan-larangan dan maksiat yang kita kerjakan. Akhirnya jauh hubungan kita sama Allah, dan Allah pun akhirnya menjauhkan kita dan memburukkan hubungan kita dengan sesama makhluk. Jadi antara itu tadi doa, yang kedua perbagus hubungan kita sama Allah. Yang wajib dikerjain, yang sunnah kerjain. Yang haram jelas ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Nanti biidznillah insya Allah
Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk, dan mudah-mudahan ya dari situ pintu kebaikan yang besar insyaallah. Cuman ini kembali lagi di pertanyaan kami di awal itu adalah saat ini kan fenomena nih banyak orang berantem segala macam, artinya entah si istri atau si suami yang merasa nyaman dengan orang lain. Maksudnya kayak itu bahasa halusnya merasa nyaman padahal istrinya atau suaminya itu nggak kalah cakep loh dengan yang dia merasa nyaman itu. Ini itu kira-kira apa nih? Itu tadi ya pertama jadi mungkin karena nggak punya ilmu juga ya, nggak punya ilmu. Jadi dia nggak paham tentang hak dan kewajiban masing-masing suami atau istri, nggak paham tentang hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya di antaranya ya si istri itu mendominasi dalam keluarga gitu ya, dalam rumah tangga gitu. Kayak yang terjadi baru-baru ini kan. Yang mana yang bunuh diri tentara itu. Oh gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Si istri mendominasi tuh. Jadi si istri mendominasi. Padahal dalam keluarga itu suamilah yang harus memiliki peran yang dominan dalam keluarga. Kemudian si istri ya tunduk lah. Selama tidak hal yang haram wajib tunduk pada perintahnya suami. Dan boleh memang ngasih saran, ngasih masukan, musyawarah. Tapi kalau suami udah bilang misalnya anak mau sekolah di mana nih, udah yang ini hal yang mubah gitu ya, yang ini bagus, boleh istri ngasih yang A begini, yang B begini. Si suami udah kita pilih yang B aja. Udah, kalau udah begitu ya tunduk deh sama itu kan dalam hal yang mubah ya. Kecuali kalau yang haram maka nggak ada kewajiban. Nah itu diantaranya misalnya istri yang mendominasi dan sehingga kalau udah rumah tangga begitu suami merasa apa peran saya jadi suami begitu kan. Akhirnya merasa nggak nyaman dengan istri. Ya akhirnya tadi timbullah seperti itu. Mentang-mentang mungkin macam-macam sebabnya. Mentang-mentang mungkin si istri ini cantik bisa jadi kan. Sehingga kadang-kadang kita lihat pasangan atau apa namanya tadi yang bilang apa tadi? Yang nyamannya, ya, nggak cakep-cakep banget gitu cakepan. Cuman mungkin dari sisi dia nyaman gitu kan hati dia. Artinya mungkin dia merasa nyaman dengan yang itu daripada dengan pasangan sahnya. Artinya dia nggak mendapatkan. Walaupun ini haram ya nggak boleh kalau kalian nggak boleh. Tapi kadang-kadang kenyamanan hati kan ya jadi membuat orang ya setan menghias-hiasi gitu ya. Betul. Artinya itu tadi diantaranya ya. Tadi istri yang nggak paham perannya sehingga mendominasi sehingga suami pun merasa nggak nyaman gitu. Atau kemudian sebaliknya ya, istri yang misalnya juga diantaranya misalnya nggak amanah. Ini kan kalau gini kan udah ini juga nih. Istri atau suami lah mungkin juga tadi kalau kita bahas istri, suami yang nggak amanah, yang suka bohong, yang nggak jujur, yang kemudian nggak amanah dengan apa yang diamanahkan ke dia gitu ya. Atau sebaliknya juga demikian pula istri yang nggak amanah, ini membuat nggak nyaman. Kita kalau sama orang yang suka bohong, yang nggak jujur gitu nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Nah, kemudian sehingga jadilah apa yang terjadi gitu ya. Nah, ya mungkin itu diantaranya yang bikin jadi nggak punya ilmu masing-masing, nggak paham tentang batasan-batasan yang mesti dia. Atau mungkin juga gini, apa yang dia cari itu nggak dia dapatkan di pasangannya. Kemudian apa yang dicari sama yang haram ini dia dapatkan di sana gitu, sehingga dia merasa nyaman. Atau mungkin ketika misalnya pasangan kita sudah mulai berubah nih, berarti ada internal yang harus diperbaiki juga nih, Ustaz. Iya, jadi memang ya, tapi kadang-kadang memang orang kadang-kadang mencari sesuatu dalam rumah tangga, misalnya dia hayalannya begini. Kadang-kadang ya hayalan semuanya indah begitu ya. Kadang-kadang nggak bisa begitu juga kan. Ya tapi sebenarnya harus kita ketahui bahwa ketika dia melakukan yang haram dengan selingkuh dan lain sebagainya, naudzubillah ya, maka orang itu pasti akan jatuh kepada hal yang lebih buruk deh. Jangan sampai begitu, jangan sampai kita seperti itu. Sabar, ya kuncinya itu sabar sama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang udah batasan, ya harus berilmu, banyak konsultasi sama orang berilmu. Kadang-kadang emang ada posisi di mana udah kelewat batas. Misalnya suami nggak sholat, suami yang memang udah zalim, udah nggak bisa mempertahankan rumah tangga. Atau istri yang memang seperti itu juga, itu
boleh dari sisi itu untuk berpisah dengan suami atau istri begitu ya. Tapi ketika batasan-batasan syariat itu masih bisa kita pertahankan, bersabar dan bertakwa itu jadi kuncinya, sama yaitu tadi perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada yang bilang gini, Ustaz, misalnya begini, si Fulan nih bilang apa namanya, istriku nggak seperti dulu lagi, artinya dia sudah banyak melalaikan kewajiban dia sebagai istri, atau begitu pun sebaliknya, sehingga dia dapatkan di orang lain. Betul. Nah, artinya dari pasangan ini juga harus memperbaiki diri juga kan? Betul. Bagaimana caranya suamiku ini biar balik lagi ke aku nih? Iya. Mungkin afwan ya, mungkin stylenya dibedain atau dibedain, itu bahasa dewasa ya. Iya. Kan gitu ya. 18 tahun ke atas ya. Ya, ala kulli hal, nggak seperti dulu lagi nih dilihat nih. Ya, memang semuanya nggak bakal seperti dulu lagi. Betul. Nah, nggak seperti dulu lagi mana? Apa sebabnya yang bikin nggak seperti dulu lagi? Apakah bisa jadi yang pertama, memang perubahan itu perubahan dari yang baik ke yang buruk gitu, nggak seperti dulunya. Kok jadi misalnya tadi suka bohong begini, kok jadi apa namanya? Jadi buruk deh, jadi baik ke buruk. Atau itu satu hal yang normal, nggak seperti dulu lagi, ya jelas lah dulu umur 30 tahun, 20 tahun, sekarang 50 tahun gitu ya, udah badan udah pada melar gitu kan, misalnya kan, ya. Tapi kan yang dicari kenyamanan ya, Ustaz. Nah ya makanya itu yang kayak gini memang ya harus sabar, emang gitu kondisi kan. Terus yang ketiga, nggak seperti dulu lagi itu apa namanya, memang tuntutan. Katakanlah ya dulu emang kerjaannya sang suami apa namanya, mungkin masih pegawai biasa gitu ya, bisa pulang. Sekarang dia udah punya usaha yang ini sehingga harus ini, ya sama-sama bersabar deh. Atau demikian pula istri, dulu nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa, bisa full misalnya ngelayanin suami, bantuin suami dan lain sebagainya. Sekarang misalnya anak 2, anak 3, anak 5 begitu kan, akhirnya ya emang nggak bisa kayak dulu lagi dong. Perhatian sama. Nah di sini harus sabar dan komunikasi dua-duanya. Apa namanya, ya itu ada anak-anak dan lain sebagainya, kewajiban dia sebagai sebagai orang tua juga kan untuk mendidik dengan baik. Itu jadi memang kalau nggak seperti dulu lagi, ya itu tadi memang tadi kondisinya macam-macam, dari yang bisa jadi memang dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang buruk, atau karena memang begitu gitu ya, kodrat gitu ya, sudah kodratnya, atau emang tadi memang sudah ada tuntutan yang dia memang harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan seperti zaman dulu-dulu begitu. Nah, sehingga di sini kalau yang pertama, dan semua kuncinya di komunikasi sebenarnya. Komunikasi antara suami sama istri benar-benar bisa dikomunikasikan dengan baik. Mungkin punya waktu untuk bisa komunikasi dengan baik, walaupun mungkin jauh, walaupun mungkin sibuk, sempat-sempatin video call misalnya, sempat-sempatin untuk sang suami walaupun memang sibuk dengan kesibukan dia yang memang nggak kayak dulu lagi tadi, sempat-sempatin untuk nanya, sempat-sempatin untuk telepon, walaupun sang istri nggak bisa kayak dulu lagi karena mungkin anaknya banyak begitu, sekarang udah 5, udah ngurus, tapi ya punya waktu lah, misalnya kalau pagi pokoknya dia berazam suami sebelum berangkat tak siapin teh, tak siapin kopi, tak siapin pisang goreng gitu. Hal seperti itu kadang banyak dilewatin gitu. Betul. Makanya tuh kadang-kadang harus punya, walaupun udah nggak ada, tapi ada satu yang memang apa namanya, tanya lah, mungkin tanya WA gitu ya ke suami, atau sekarang kan komunikasi udah gampang. Kalau mungkin suaminya di WA, Mas jangan lupa sholat, siapin bekal, jangan lupa dimakan, apalah satu hal yang nggak harus banyak-banyak, tapi siapkan satu hal yang memang itu menjadi apa namanya, yang spesial dari diri kita untuk pasangan kita. Gitu. Nah, ngomong suami itu kan paling demen atau paling suka ketika istrinya melayani kan. Betul. Dan suami itu paling nggak demen kalau misalnya perintahnya itu dilanggar. Betul. Gitu kan, itu kodratnya laki-laki memang begitu. Sebagai pemimpin dia seneng ketika dilayani dengan baik. Kemudian ketika ada perintah sesuatu dikerjakan dengan cepat. Itu tapi itu tadi tergantung, ada kondisinya memang berubah jadi jelek gitu, jadi sifatnya udah berubah begitu. Atau ada memang nggak bisa begitu, sekarang anaknya 5, anaknya 7 begitu kan, misalnya kan nggak bisa langsung. Pagi-pagi kan masih bisa buat menservis suami, artinya bikin bikin makanan dulu, atau bikin kopi, atau bikin teh segala macam, dan dilayani dengan baik. Betul. Makanya satu sisi sang istri harus berusaha begitu. Kalau mau ini ya, bagus dua-duanya. Sang istri kan berusaha begitu. Tadi kan kalau kita kaitkan itu
suami sudah pemimpin kan suka dilayanin. Jika hal tersebut sudah nggak didapatkan, itu yang mungkin salah satu faktor. Sang suami harus berusaha memahami kondisi istri. Emang kalau nggak bisa ngelayanin, dia lihat, oh ya nggak bisa ngelayanin karena yang satu mau SD, yang satu mau SMP, mau berangkat sekolah, mau ini, ya maklum-maklumin deh gitu. Itu anak-anak kita juga begitu kan. Jangan hanya bisa bikin doang. Jangan bisa doang ya, dia harus, namanya ibu juga punya naluri untuk bagaimana anak-anak ini bisa baik begitu kan. Jadi, harusnya begitu harusnya. Tapi memang kadang-kadang yang terjadi, yang satu marah-marah karena disuruh-suruh mulu pada urusan banyak, yang satu nggak mau memaklumi yang suami begitu. Wah, kalau kayak gini udah bahaya nih. Memang harus ada komunikasi. Ego harus diturunkan juga ya suami. Ego harus turun juga. Seperti itu. Ya walaupun juga ala kulli hal kita tahu dalam agama kita suami punya slot tambahan begitu ya. Kalau menghadapi situasi-situasi tertentu yang memang kalau aneh istilahkan dari beberapa guru kita pernah sampaikan, kayak makan lah gitu ya, kayak makan. Mubah-mubah aja kita makan, menambah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mubah-mubah aja. Kalau memang butuh nambah, kalau memang butuh nambah. Kalau udah 1 kali udah kenyang ya udah, maksudnya kan 2 kali udah kenyang ya udah. Ala kulli hal, Islam juga punya solusi itu tuh buat apa namanya? Itu tuh yang mana tuh? Itu tuh yang mana tuh? Bagi laki-laki, sehingga itu tadi kalau memang dia belum kenyang 1 kali bisa ada solusi. Saat ini yang penting juga di zaman sekarang ini kan gadget terus keadaan sekarang sama dulu kan beda. Artinya dulu perempuan masih banyak di dalam. Sekarang perempuan banyak di luar. Belum ada gadget, belum ada tontonan yang kayak gimana gitu kan. Otomatis kan kadang-kadang Afwan ya, pasangan ini ngebandingin ngebandingin apa yang dia lihat dengan pasangannya. Betul. Ini pun yang bikin kadang-kadang goyang kan. Benar. Di dalam rasa di luar, tapi di dalam rumah tapi nggak pernah ngomong, ngelihatnya gadget terus gitu kan. Deket serasa jauh gitu kan. Jauh ketawa-ketawa sendiri tapi di gadget. Nah, ini juga muskilah nih, di antara muskilah sekarang itu ya baik suami maupun istri begitu ya. Dua-duanya. Dan banyak orang, anak-anak juga demikian, orang tua, anak-anak hubungan sama orang tua juga demikian. Ya, dengan gadget ini jadi apa namanya? Jadi apa ya? Satu hal yang tadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Memang harus punya waktu lepas gadget. Kemudian mungkin ngobrol, mungkin kadang-kadang kita mau wisata bareng-bareng gitu ya. Sampai tempat wisata megang HP juga akhirnya, chatting juga gitu. Padahal depannya mungkin gunung, mungkin danau gitu kan, bisa main, bisa masak bareng. Ya komitmen deh kalau wisata misalnya gadgetnya dilepas gitu ya. Nanti biar mungkin gimana lantar istri mungkin masak, nanti suami main-main sama anak-anak. Sehingga memang punya komitmen waktu sehingga mereka bisa betul-betul, atau mungkin di rumah lah pas makan gitu. Komitmen deh nggak ini gadget pas makan, bisa sambil ngobrol, bisa sambil apa begitu kan. Sehingga memang komitmen punya waktu untuk bisa lepas dari gadget, komunikasi bareng-bareng, itu diantara satu hal yang memang perlu dikomunikasikan gitu. Itu dikomunikasikan dengan baik. Tapi terakhir nih, ini ya juga yang nggak kalah pentingnya adalah ketika pasangan ini melihat pasangannya sudah mulai berubah nih, mulai sikapnya atau mulai ini, apa yang harus dilakukan pada diri sendiri nih? Apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau kita menyalahkan orang lain nggak akan habis. Bisa jadi ini, tapi nggak apa, kadang-kadang orang nggak berkaca pada diri sendiri. Kenapa pasangan bisa berubah gitu? Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh pasangan ketika melihat pasangannya sudah mulai berubah nih? Ya, gitu. Berubah artinya berarti berubah ke yang sesuatu yang dia nggak senang gitu ya? Ya, betul. Ke yang sesuatu yang dia tadinya menyenangkan jadi nggak menyenangkan gitu berarti ya? Ala kulli hal, yang pertama berdoa sama Allah. Yang paling penting, silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Yang paling penting doa sama Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul bisa tadi di antara doanya agar Allah jadikan anak keturunan kita, pasangan-pasangan kita itu penyejuk mata kita. Doa sama Allah, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita dan seterusnya. Manfaatkan waktu-waktu mustajab, waktu sujud, waktu
sepertiga malam terakhir, waktu safar, waktu hujan, antara adzan iqamat dan lain sebagainya. Ini yang paling penting banget doa. Harus jadi nomor satu. Terus ketika kita ikhtiar, terus kita doa, udah kelar juga. Jangan tinggal doa gitu. Kemudian yang kedua tadi kita katakan perbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Kita adukan segala masalah sama Allah, perbaiki hubungan sama Allah. Yang wajib dikerjain, yang sunnahnya kita coba usahakan, yang haram ditinggalin, yang makruhnya kita coba usahakan. Kemudian yang ketiga, ya kita ikhtiar. Kita introspeksi diri kita. Kita lihat apa ada yang memang diri kita, walaupun pasangan seperti itu, apakah diri kita juga kurang? Ya, istilahnya ada aksi, ada reaksi kan. Ya, mungkin pasangan kita begitu karena pasangan kita jadi kurang menyenangkan, karena kita juga kurang menyenangkan sekarang ini sudah mulai berubah begitu. Kita ikhtiar, ya kita introspeksi diri, kita lihat apa yang mungkin kurang menyenangkan dari diri saya. Oh, selama ini mungkin sudah terlalu dari sisi suami misalnya sibuk banget sama urusan kerjaan, sama urusan kantor. Oke lah, batasin itu sehingga kita punya satu hari atau kita punya jam tertentu yang kita udah pulang ke rumah, bisa ngeliat keluarga, bisa bercengkrama sama keluarga, dan seterusnya. Kita jangan sampai kita iniin kantor, urusan kerjaan, tapi keluarga bubrah gitu kan, berantakan gitu. Introspeksi diri kita. Atau istri juga begitu misalnya. Mungkin banyak sekali urusan rumah tangga, akhirnya urusan sama suami keteteran, ya coba bikin sesuatu yang memang kembali seperti dulu lagi gitu ya. Ini yang ketiga, introspeksi diri kita. Kemudian yang keempat, kita belajar. Ini juga di antara perkara yang penting, terus belajar. Belajar apa? Belajar ya agamanya, sama belajar mungkin tentang kerumah tanggaan. Ya, wabil khusus tentang itu. Mungkin ada sesuatu yang kita luput, ada sesuatu yang kita mungkin kelupaan, kalaupun kita pernah belajar gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin kita nggak paham sebelumnya, sehingga dengan belajar itu kita menjadi paham, dan kemudian ya tentunya diamalin dong kalau udah belajar. Ini mungkin 4 hal yang bisa dilakukan seorang untuk bisa melihat kenapa pasangan saya berubah, untuk bisa diri dia sendiri gitu ya. Yang kelima tadi komunikasi lah, kalau memang udah gitu komunikasikan, jangan sampai dia ada apa sih gitu sebenarnya, dengan baik tentunya ya, baik suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Ada satu hal yang ingin Anda tanyakan juga nih, tentang ketika suami melakukan ini, si istri juga melakukan ini, artinya ada balas dendam, sehingga di rumah tangga tersebut, karena Anda baca di segala macam, seperti itu banyak. Betul. Jadi itu tadi ada aksi, ada reaksi ya. Lo bohongin gue bohongin lo juga gitu kan. Misalnya kadang-kadang kamu berbuat seperti ini, saya juga akhirnya berbuat seperti ini. Bener, itu dia emang godaan setan sama hawa nafsu yang pengen manusia itu jauh dari Islam, jauh dari kebaikan, jauh dari agama gitu ya. Kita yang paham jangan sampai kita melakukan itu. Jangan kalau orang lain berbuat buruk gitu, kita jangan ikut-ikutan terjun kepada keburukan gitu. Sehingga orang hatta misalnya orang tua yang misalnya sang ayah atau bapak berbuat keburukan yang buruk sekali gitu. Misalnya jangan sampai sang ibu ini dengan anak-anak itu akhirnya menjelek-jelekan bapaknya sama anak-anak. Tetap minta anak-anak untuk berbakti sama orang tua. Urusan dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, itu memang harus ditahan ya. Dan di antara yang bisa menahan itu ilmu, doa sama ilmu. Ya, kalau kita banyak doa sama Allah agar hati kita lurus, agar hati kita betul-betul bisa diberikan kebaikan, plus ilmu. Ya, ilmu ini maksudnya bukan tentang ilmu kerumah tangga, ilmu akidah, ilmu bahwa Allah Taala ada hari kiamat, hari hisab di sana yang nanti akan dihisab semua urusan hamba, kebaikan akan diberi balasan kebaikan, keburukan diberi balasan keburukan, dan bahwa semua orang akan mendapatkan yang dia niatkan dan yang dia inikan gitu ya. Orang yang Allah bisa aja orang buruk, ada orang yang buruk sama kita, nggak akan bisa jadi keburukan kalau Allah nggak menakdirkan itu buat kita. Nggak, orang mau baik sama kita, mau ngasih kebaikan sama kita, nggak akan bisa jadi kebaikan buat kita kalau itu belum takdir kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, ilmu keimanan, ilmu akidah seperti itulah justru yang harus terus dipelajari, kita baca-baca ulang, kita tanamkan, kita kaji, sehingga
kita tertahan dari membalas keburukan pasangan dengan keburukan juga. Jadi doa sama ilmu itu yang paling jadi penahan kita untuk seperti itu. Harus banyak-banyak ilmu sabar ya. Banyak ilmu sabar, iya. Harus banyak-banyak ilmu sabar. Sabar itu kan menahan diri untuk tidak melanggar batas. Nah, taunya batas dari mana? Itu memang sabar itu butuh ilmu juga. Tahu batasnya di mana? Kan tahu batasnya di mana kan butuh ilmu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau membaca berita seperti itu banyak banget kejadian-kejadian yang memang yang bikin miris gitu, benar. Banyak banget ya, Ustaz. Masalahnya kompleks ya, kadang ini seperti yang apalagi sekarang era sosial media ya. Selain sisi positifnya orang bisa terinspirasi dengan kebaikan orang lain, sisi negatifnya terinspirasi dengan negatif orang lain. Gitu. Banyak orang akhirnya teman gua aja suaminya begitu, dia pelajarin yang jelek-jeleknya begitu ya. Dia bisa begitu, gue juga harus begitu kan istilahnya. Itu dia. Dan ini apalagi di kalangan orang-orang yang ibarat kata nggak ngaji gitu ya, itu benar-benar memang jadi hal yang liar gitu, jadi bola liar banget ya kayak gitu tuh. Ya makanya ilmu itu yang benar jadi ininya, ilmu tentang akidah ya, ilmu tentang keimanan ya terutama. Itulah yang memang jadi benteng. Tapi bukannya ada yang bilang gini, semakin tinggi ilmu seorang, semakin tinggi pula ujiannya. Betul, makin tinggi ilmunya, makin tinggi ujiannya emang. Karena Allah menguji juga dia, semakin tinggi ketakwaan, semakin tinggi ujiannya. Dan dia akan bisa melewati ujian tersebut kalau dia emang betul-betul menyandarkan tawakal semuanya sama Allah deh. Tapi kalau kita lihat fenomena itu, memang di kalangan ngaji ada dan kadang-kadang jadi heboh karena dia sudah ngaji. Karena dia udah ngaji gitu. Sebenarnya di kalangan orang-orang nggak ngaji itu lebih banyak lagi dan lebih liar lagi dan lebih ya Allah. Cuman digoreng karena dia sudah ngaji. Betul. Plus dia kok orang udah ngaji itu gitu kan? Ya, apalagi dai, apalagi ustadz begitu ya. Kok bisa begitu? Betul. Ya itu tadi bagi kita yang melihat ya kita ada doanya itu kan, alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang menjauhkan aku dari ujian dia gitu. Ya kita doain mudah-mudahan itu ujian jadi teguran buat dia atau mungkin jadi penembus kesalahan-kesalahan dia. Kayak gitu. Jangan kita ikutin deh intinya. Semua orang juga punya bisa bersalahan. Itu kalau kita punya prinsip gitu ya seperti itu sih. Masya Allah, Ustaz Jazakallah khairan sudah menemani kami bincang-bincang masalah ini karena itu banyak terjadi itu di masyarakat. Benar. Banyak banget. Itu sih intinya nggak jauh-jauh dari sesuatu yang kita udah belajar ya, doa, ya. Kemudian kita terus belajar, biar kita paham, biar kita diingetin. Belajar itu bukan cuma biar kita paham, dari nggak paham jadi paham. Kadang-kadang udah paham tapi lupa gitu ya. Jadi harus sering diingetin, jadi harus sering belajar juga. Kita tetap ada majelis yang harus kita ikutin gitu. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, luangkan waktu kita. Kemudian yang ketiga, teman sama orang baik, pilih teman orang baik. Ini juga tadi belum kita bahas nih. Karena kadang-kadang kompornya bisa dari teman gitu kan. Sahih. Sehingga ngompor-ngomporin yang jelek gitu, ngompor-ngomporin keburukan, kadang-kadang bisa dari teman juga, teman yang baik. Kemudian perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus komunikasi. Itu kira-kira kesimpulannya. Mudah-mudahan kalau itu mudah-mudahan bisa jadi keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga pun teman-teman yang menyaksikan tayangan ini dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan semoga juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah saja perbincangan kita yang seru ini yang tadi bersama Ustaz Amrul Hakadinta yang alhamdulillah juga sudah beliau memaparkan apa dan bagaimana ketika pasangan sudah mulai berubah, terus kita juga harus introspeksi diri, semua introspeksi diri, suami istri juga introspeksi diri. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan jawabannya. Dan dengan demikian kita sudahi saja perbincangan kita pada hari ini. Syukran Ustaz atas sudah datang kembali dan sudah menyempatkan waktu untuk membahas masalah ini. Baik, demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.